Halo semuanya, kembali bersama gue di Tipsy Tosan. Still a new program to Prestige Production yang akan membahas semuanya bagaimana kalian harus memiliki komitmen dalam sebuah kepemilikan mobil. Yang mana komitmen itu akan kalian salurkan, harus kalian salurkan dengan cara perawatan dan sebagainya supaya mobil kalian tetap fun to drive. Nah, kalian kalau beli mobil, pasti kalian lihat dong yang namanya review-review. Apalagi hari gini review itu udah banyak. Entah di YouTube, entah kalian langsung datang ke showroom, entah kalian nanya langsung sama teman-teman. Itu semua akan menjelaskan bagaimana suatu mobil akan kalian dapatkan. Bagaimana fitur mobil itu dapat membantu kalian. Terus misalnya bagaimana sih engine-nya dari mobil itu, apakah dia hemat atau mungkin tenaganya besar atau bahkan mungkin suspension-nya empuk atau enggak. Nah, program ini tuh nggak akan bosen untuk membantu kalian supaya kalian bisa merasakan itu secara terus-menerus. Karena kalau mobil itu nggak kalian rawat, yang tadinya jadi fun to drive malah jadi bikin kalian sengsara. Karena misalnya, oke kita ambil satu contoh ya, mobil ini empuk banget. Terus tiba-tiba kalian pakai terus, nggak kalian rawat, nggak apa segala macam. Nanti suatu saat tiba-tiba akan ada bunyi terus kayak jadi keras gitu. Yang tadinya membawa kalian dengan nyaman, ternyata sekarang jadinya keras. Nah itu saatnya adalah kalian untuk merawat mobil itu tersebut. Memang itu sih udah agak telat, tapi anytime pokoknya ke depan ya, program ini tuh ngebantu banget untuk kalian menjaga-jaga. Better kalian itu melakukan preventive action dengan merawatnya. Gampang aja, udah mulai dari kebersihan dulu, ya kan, abis itu kalian baru boleh kayak ke bengkel, oh ya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, belum ada apa-apa kalian ke bengkel. Tapi mulai dulu dari kebersihan, gitu. Next, case kita hari ini akan membahas soal mobil listrik. Gak usah langsung ke brandnya, gak usah go deeper dulu. Kalian pasti tahu kan, mobil listrik itu sekarang tuh udah makin menjamur. Ya kan, kalian jalan dikit-dikit langsung ketemu mobil listrik. Brand-brand yang udah ada sebelumnya juga udah mengeluarkan banyak banget. Dan di luar ekspektasi banget sih ya, udah banyak banget mereka yang menjual ya kan. Misalnya kayak Hyundai ya kan, atau enggak Wuling. Sebenarnya nggak cuma mereka, tapi kayak Mercedes-Benz, BMW ataupun lainnya tuh udah punya. Cuman belum terlalu laku lah misalnya. Tapi salah satunya kalau misalnya kayak yang kita punya sih udah pasti jagoannya adalah Tesla. Ya kan, Tesla tuh ya udah cukup lama ya kita jualan dan udah sold banyak banget. Dan udah terbukti the best ya. Nggak usah diragukan lagi. Terus kalau misalnya kalian masih penasaran atau belum pernah coba, kalian gampang banget tinggal datang aja ke Prestige Motor Cars. Atau mungkin kalian telepon dulu, book your test drive, and then set the date, and just come. Kenapa Tesla? Salah satu yang gue bilang the best. Karena kita tahu umur Tesla mengarungi dunia mobil listrik tuh udah lama banget. Jadi kalian tuh bisa percaya bertahun-tahun belakangan ini sebelum mobil-mobil lain mengeluarkan mobil listrik, Tesla tuh udah ada di mana-mana, udah worldwide semua pakai Tesla. Nih, sebelum mobil-mobil lain ya. Oh ya, kalian juga pasti tahu dan pernah dengar soal autonomous driving vehicle, yaitu semacam kayak autopilot. Autopilot bukan kayak di udara doang sekarang, pesawat-pesawat. Autopilot mobil juga bisa dan pelopornya itu adalah Tesla. Makanya gue bisa bilang kalau Tesla tuh adalah salah satu yang the best, di samping perjalanan mereka memang selama ini bertahun-tahun sudah membuktikan, model juga masih keluar yang baru, tiap type juga ada beberapa kayak standard range, long range, terus ada yang performance, itu semua pasti melalui riset dan perjalanan yang sangat oke, dan gue jamin gue bisa bilang the best. Oke, next. In general, tadi kita udah ngobrolin gimana sih itu mobil listrik ya kan. Kayak seperti apa sih sekarang mobil listrik udah menjamur di masyarakat. Tapi case kita hari ini kita nggak mau ngobrolin soal itu. Case kita adalah, kita tahu nih mobil listrik kan berarti punya baterai yang besar. Kayak semuanya tuh udah disuplai oleh si baterai itu. Tapi yang masih gue bingung ya, atau mungkin kalian bingung itu pasti, kenapa mobil listrik seperti ini masih menggunakan aki kecil. Aki kecil yang gue maksud adalah aki 12 volt yang sering kita jumpai hampir di semua mobil.
Dan gue yakin setiap lu nih pasti pernah ngalamin problem oleh aki. Entah tiba-tiba mungkin karena human error atau apapun, kalian masuk ke mobil, mau buru-buru berangkat, tiba-tiba mobil nggak bisa kalian start. Jadi aki pada mobil, kalau misalnya mobil pada umumnya ya kita tahu aki ini tetap intinya adalah suplai awal untuk segala macam kelistrikan lainnya sehingga mobil itu bisa nyala. Kalau aki dalam mobil bensin misalnya, aki ini akan menyimpan daya arus yang akan menyuplai listrik kepada starter yang akhirnya starter itu menyalakan mesin. Terus ngisi aki ini dari mana sih? Ada yang namanya alternator. Ya mungkin kalian ada yang tahu, ada yang enggak. Tapi gunanya alternator ini ketika mesin menyala, dia akan berputar dan storing balik daya arus kepada aki tersebut. Nah, kalau misalnya di mobil listrik kurang lebih hampir sama. Semua instrumen awal seperti kalau di Tesla ya, nanti bakal gue tunjukin langsung di mobil ya. Instrumen awal untuk kita start, kita nyalakan mobil, langsung masuk ke mode drive itu supaya mobil bisa jalan, kita tetap butuh aki 12 volt itu. Kalau misalnya di Tesla, ini sistemnya memang tidak pakai alternator, tapi dari baterai yang ada besar, kalau di Tesla tuh namanya high voltage battery ya, terus yang kecil itu namanya low voltage. Nah, dari aki yang besar itu, dia akan supply, ketika mobil berjalan, dia akan supply sedikit-sedikit kepada aki 12 volt itu. Tapi intinya adalah mobil manapun, hampir semuanya butuh yang namanya aki 12 volt itu sendiri. Sekarang nggak usah panjang lebar lagi, abis ini kita bakal langsung ke TKP, kita ke bengkel aja, kita lihat mobil Tesla di sana, kita buktikan dan kita cek di mana sih aki 12 volt atau aki kecil itu berada. Nanti bakal gue tunjukkan. Terus kalau misalnya, warning apa sih kalau misalnya kayak nanti suatu saat baterai itu ada masalah. Kebetulan di bengkel juga ada yang sedang mengalami itu, jadi bakal gue tunjukkan secara langsung juga. Anyway, jangan lupa like, share, terus komen, terus juga subscribe. And let's go, we go to TKP. Oke, kita sekarang udah ada di bengkel. Di belakang gua ada dua tipe Tesla. Yang satu adalah Tesla Model 3 dan satunya lagi adalah Tesla Model X. Sesuai kata-kata gue tadi, kita akan ngecek di mana sih aki kecil atau baterai 12 volt ya untuk masing-masing tipe yang ada di belakang gue ini. Tapi sebelum ke arah sana, kita sekarang harus mengerti kan, kalau misalnya mobil normal, terus akinya tiba-tiba mati, kalian udah pasti ngerti apa sih yang harus kalian lakukan. Misalnya dengan cara jumper, supaya akinya bisa nyala dulu dan habis itu mungkin pergi ke bengkel untuk menggantikan aki. Ya kan, itu pasti gampang banget karena mobil pada umumnya bisa memiliki apa yang namanya kunci manual. Kalian tinggal buka di pintu, terbuka, buka kap mesin, akinya terlihat, langsung kalian bisa jumper. Tapi case-nya gimana sih kalau misalnya di mobil Tesla begini? Kalian kan tahu di Tesla itu nggak ada tuh namanya lubang kunci. Kuncinya juga menggunakan keycard atau yang udah benar-benar elektrik kayak model X ini. Tentunya ada cara bagaimana kita dapat mengakses aki di tipe mobil Tesla ini. Contohnya kita mulai dari Model 3 dulu ya. Kawan. Kalian pasti tahu di semua mobil ada yang namanya tow cover seperti ini. Cuman kalau di Tesla, tow cover ini ternyata kayak punya semacam secret gitu. Dan itu merupakan cara gimana kita bisa membuka bagasinya. Kita coba ya. Ini kebetulan gue juga baru latihan tadi, jadi agak lama sedikit ya. Oke, terbuka. Boleh, agak dekat dikit, agak dekat. Nih, ini nggak cuman buat naruh tow hook aja. Tow hook ya, ngejelasin dikit ya, karena gue udah sebut tow hook. Tow hook itu kalau misalnya mobil diderek, nanti kita tancepin besi di sini supaya mobil diderek, misalnya habis nabrak atau misalnya mogok. Cuman kalau di Tesla ada kabel yang disangkutin ke tow cover. Nah, ini kabel apaan sih? Kita buka ya. Dua kabel ini adalah kabel positif dan kabel minus. Kegunaannya adalah ketika mobil kalian mati total karena aki kalian habis, kalau ini kita sambungkan ke jumper atau mungkin charger seperti C-Tech,
kita sambungkan positif ke positif dan negatif ke negatif dan kita lakukan jumper, otomatis bagasi ini akan terbuka. Seperti itulah salah satu secret Tesla. Oke, daripada kita dibilang bohong, sekarang lebih baik kita buktikan aja. Kalau ini disambungin ke jumper, itu bisa kebuka apa enggak. Tapi sekarang gue mau pakai cara konvensional aja, gue mau ambil aki dulu ya. Oke, here we go. Ini kebetulan agak tinggi, jadi gue ambil bantuan. Sekarang kita taruh akinya ada di sini ya. Jangan lupa pastikan, tadi udah gue bilang merah positif, hitam negatif. Kita juga harus pastikan di akinya mana yang positif, mana yang negatif, lalu kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Sekarang moment of truth ya. Enggak tuh. Enggak kebuka tuh. Enggak. Wah, kacau. Kacau. Penipuan publik namanya nih. Oke guys, jadi tadi itu akinya emang habis gitu ya. Sekarang kita udah bawa aki lagi, sekarang kita buktikan lagi. Gue nggak bermaksud bohong sama sekali loh, tapi memang seperti itu acuannya. Kita buktikan sekarang, kita buktikan. Ya, positif, ulang lagi, positif, minus, kita sambungkan. Perhatiin ya, perhatiin. 1, 2, 3. Terbuka. Bagasi terbuka sesuai acuan gimana caranya ngecek aki kalau posisinya baterai habis. Nah, lanjut aja, nggak usah panjang lebar. Di mana sih aki Tesla? Ada di cover di bagian sini. Ini kita buka aja, pelan-pelan. Jangan sampai merusak bracket-bracketnya. Kita angkat. Tada! Ini dia. 12 volt baterai aki kecil dari mobil Tesla. Oke, that's it. Untuk penjelasan dari sini, sekarang kita lanjut ke sebelah. Kalau model X itu gimana ya? Semoga nggak tricky kayak tadi ya. Posisinya sama, ada di bawah. Tapi di sini dia nggak ada toe cover ya. Dia ada semacam tali pengikat yang kalau kita tarik langsung kebuka. Kita cari dulu. Ternyata di bawah sini ada cover. Buka dulu. Kalian bisa lihat lebih dekat. Ada 2 tali berwarna merah. Yang katanya kalau ini tinggal tarik aja dan dia langsung terbuka. Dari sisi sebelah sini ya. Kita perhatikan lagi ya. Kebuka apa enggak nih? Moment of truth lagi nih. Terbuka. Easy ya. Model 3 emang ngerepotin. Emang harus beli yang lebih mahal, lebih ringan. Oke. Anyway, kurang lebih sama. Tapi kita nggak perlu buka, cuman perlu buka di sini, akinya ada di dalam juga. Kalau model X tidak semudah kayak di model 3. Langsung terpampang berada di atas. Kalau model X dia agak ke bawah. Tapi intinya seperti ini, kalau misalnya kalian mengalami baterai habis dan harus ganti, lebih baik kalian tetap kontak kita dan kita akan datang untuk replace. Mengapa? Karena begini, setelah kita ganti aki itu tidak seperti mobil lainnya yang langsung hidup dan tidak akan muncul warning. Kalau di Tesla tetap harus melakukan reset dengan diagnostic tools kita dan baru terasa normal kembali. Oke, terakhir sebelum kita balik ke ruangan, sekarang adalah soal bagaimana cara merawat aki mobil listrik. Gak jauh beda sebenarnya. Kalau misalnya kalian di mobil bensin atau mobil diesel, pasti kalian sering diingetin kalau mobilnya lama ditinggal, tetap harus ada yang kayak nyalain mobil, kayak panasin mobil, kayak yang tadi gue bilang di awal. Bahwa mesin itu harus menyala, lalu alternator akan mengisi daya listrik pada aki kecil kembali. Seperti itu. Case-nya gimana sih kalau misalnya di mobil Tesla? Kurang lebih sama aja, tapi di sini bahkan lebih simpel. Kalian hanya perlu masuk, taruh kunci di tempatnya supaya mobil menyala, AC menyala, dan lakukan itu secara rutin. Kalau bisa sih kayak 3-4 hari sekali, tapi misalnya seminggu, 2 minggu sekali, selama memang akinya dalam kondisi yang masih mantap, it's fine. Oke? Jadi itu aja dulu untuk persoalan mengapa
mobil listrik masih memiliki aki. Anyway, nanti lain-lainnya bakal kita bahas di kedepannya. For today, case closed. Oke, segitu dulu aja untuk pembahasan kita mengenai mobil listrik hari ini. Jangan lupa kalian komen aja di bawah. Kalian tuh pengen tahu apa lagi soal mobil listrik, tapi nggak harus mobil listrik. Yang lainnya juga boleh. Mobil bensin, mobil diesel, soal apapun itu komen aja. Jangan malu-malu. Yang mudah-mudahan nantinya bisa gue bahas di video-video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu aja. See you next round.